Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Saudara kelihatan semangat, penuh sukacita. Ya, dan bersyukur untuk itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan ini sudah ditayangkan ya? Oke, sudah ditayangkan. Mari kita baca sama-sama tema firman Tuhan malam hari ini. 1, 2, 3. Wah, bisa bahasa Ibrani semua karena Ibu gembalanya dosen bahasa Ibrani saya dengar ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ini, bacanya El Shaddai. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, hanya hurufnya kalau membaca dari kanan ke kiri. Kalau kita kiri ke kanan. Makanya saudara bahasa Semitik itu rata-rata dari kanan ke kiri. Makanya kalau saudara pergi ke Yordania, saudara pergi ke Arab, saudara pergi ke Israel, kalau beli barang harus hati-hati. Dituliskan ditanggung tidak luntur. Itu bacanya bukan ditanggung tidak luntur. Luntur tidak ditanggung. Ya, hati-hati saudara karena bacanya dari kanan. Nah Bapak Ibu yang sebelah kiri kanan ini itu L ya. Alef, Lamet, Sin, Dalet, Yof ya. Saudara jadi El Shaddai. Kok 2 Pak D-nya? Nah itu ada titiknya di tengah ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan El Shaddai. Next. Ya kita baca ayatnya dulu supaya paham ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di bagian ini. Tuhan menghampiri atau datang kepada Abraham menyampaikan firman-Nya, akulah Allah yang maha kuasa. Dan dalam bahasa Ibrani itu El Shaddai. Iya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next supaya cepat aja saya khotbah 30 menit. Kata El itu adalah bentuk sederhana dari Elohim. Yuk kita ngomong Elohim. 1, 2, 3. Iya, Elohim itu adalah nama Allah. Iya Bapak Ibu, tapi El itu bentuk sederhananya. Hari ini bukan belajar bahasa Ibrani, cuma memang kita ngurusi nama Allah, salah satunya El Shaddai. Ada banyak nama Allah, tapi kita akan belajar El Shaddai. Artinya apa tadi Bapak Ibu? Allah yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kata kedua adalah Shaddai. Kata ini dari verba atau kata kerja sadat. Sama-sama ngomong sadat, 1, 2, 3. Sadat yang diartikan tuh dia menghancurkan atau ya dia mengalahkan. Sehingga El Shaddai diterjemahkan sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Ada beberapa orang ya saudara melihat nanti bahasa akad kemudian sadat itu artinya nggak beda sedikit. Ya bedanya jauh bukan sedikit. Karena diartikan maaf buah dada begitu. Jadi kemudian di beberapa orang suka begitu, tetapi menurut saya kok tidak terlalu jauh begitu. Bapak Ibu ya ini yang paling tepat lah, bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, yang dimaksudkan begitu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next. Nah di Indonesia literal kata El Shaddai itu muncul Bapak Ibu. Tapi kalau di Alkitab kita kan diterjemah ini, El Shaddai akulah Allah yang maha kuasa. Kemudian kalau di ILT kita baca saja ya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Adonai menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Ini literalnya sih Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak ingin terlalu panjang. Slide berikutnya nggak usah ditayangkan. Loh saya ngomong nggak usah ditayangkan, ditayangkan aja ya. Karena kita nggak perlu sampai terlalu jauh menggali-gali begitu. Tapi saya ingin memberitahu, nama itu penting loh. Mari kita ngomong nama itu penting. Untuk apa nama itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Supaya enggak kelamaan khotbah saya. Nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Saya Lukas. Bapak Gembala Ishak. Supaya beda. Kalau namanya sama agak susah. Lukas noleh 22 Bapak Ibu. Nah masalahnya Indonesia itu memberi nama minimal 2 kan. Lukas siapa? Pak Ishak siapa? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Tapi saya nggak mau pakai itu. Nama itu yang pertama pembeda. Yang kedua harapan. Apa Bapak Ibu? Harapan. Lihat orang Jawa. Sekarang orang Jawa kehilangan Jawanya.
Begitu anaknya lahir namanya, nah kalau Jawa itu. Tapi orang sekarang kan enggak. Ada yang namanya, saudara-saudara yang dikasih Pajero, saudara. Jangan ya, jangan keterlaluan ngasih nama anak itu. Sekarang keren. Begitu anak pertama Alex, loh, Frederick, loh ya. Namanya keren-keren. Kalau dulu ya Selamat. Kenapa kau dikasih nama Selamat? Loh, supaya selalu selamat. Dia mau di Surabaya, Lamongan, sampai luar negeri tetap. Duh, bagus itu loh. Saya punya teman namanya Bejo. Bejo, supaya selalu bejo. Dimanapun dia berada selalu. Nah, saya punya teman Joko. Dimanapun dia selalu. Nah itu yang gak boleh Bapak Ibu ya. Kalau sudah nikah ya jangan ngaku Joko gitu. Bapak Ibu sudah dikasih, saya yang memberitahu. Nama itu harapan. Kenapa nama saya Lukas? Karena papa saya pengen saya seperti penulis Injil Lukas. Karakteristiknya loh memperhatikan orang miskin misalnya begitu. Di Injil Lukas kan orang-orang yang terpinggirkan tuh diangkat. Misalnya para gembala. Tapi bukan berarti orang kaya dipinggirkan. Karena di pasal 19 ada Sakeus. Bapak Ibu perhatikan keunikan Injil Lukas. Saya mempelajarinya karena papa saya ngasih nama saya Lukas. Ada harapan. Nah tetapi ketika Alkitab, ketika lebih tepat Allah memberitahukan dirinya, namanya. Ketika nama itu disematkan kepada Allah. Bukan harapan, tetapi itu hakikat. Ya seperti itulah Allah. Ketika Allah berkata El Shaddai, Allah yang maha kuasa, bukan supaya kita berharap Allah akan menjadi maha kuasa, tetapi Allah memang Allah yang maha kuasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang next 2 kali saya nggak mau bahas panjang lebar, langsung aja. Pertanyaan saya satu aja. Supaya cepat khotbah saya. Percayakah saudara bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa? Saya kok nggak dengar amennya itu serentak gitu ya, yang belakang-belakang. Saudara percaya, apalagi sebelah kiri ini saya belum dengar nih. Apakah saudara percaya bahwa Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang maha kuasa? Sungguh tak? Amin ya. Saya punya ilustrasi dulu. Satu kali ada dokter rumah sakit jiwa. Maafkan saya tidak ingin saudara salah paham, kemudian tidak juga mengecilkan orang-orang yang terganggu, health mental, enggak. Tetapi ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Dan seringkali kita seperti itu. Saudara di satu rumah sakit, gangguan jiwa itu ada 5 orang, laki-laki semua saudara. Nah dokternya pengen mereka sembuh. Diobati, dikonseling. Dan saudara, satu kali sudah cukup lama di rumah sakit itu. Dokternya mau ngetes. Jangan saudara pikir ngetesnya pakai lagu. Aku masih seperti yang dulu lagi ya. Bukan itu yang tua-tua pasti tertawa. Lah itu sudah bukan ya. Nah dokter ini agak nakal. Di belakang rumah sakit itu ada kolam renang Bapak Ibu. Kolam renang ya kira-kira 1 meter lah gitu. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam 1 meteran. Lalu dikosongin airnya. Kolam renangnya ada airnya apa enggak Bapak Ibu? Tidak ada, karena dikosongin. Loh, dokternya nakal, lalu ngetesnya gini. Nanti diajak renang. Yang renang berarti masih belum sembuh, kan gitu ya. Mari Pak, teman-teman kita akan renang. Hore, ayo Pak Dokter. Semua. 5-5-nya ngomong, ayo Pak Dokter. Oke. Lalu mereka pemanasan, kita pemanasan. Siap Pak Dokter. Mereka lari keliling kolam renang 1-2. Sama Pak Dokternya sambil Pak Dokternya nunggu di pinggir sambil ngomong. Nanti kalau saya teriak, terjun. Semua terjun ke air ya. Semua jawab. Nah saudara kan gak termasuk, janganlah saudara. Saya aja. Iya Pak Dokter gitu. Saudara benar, begitu sudah pemanasan dokternya teriak. Terjun, lompat ke air. Semua lompat saudara, hampir semua. Ada yang lompat sambil tutup hidung. Wah, buk. Wah, namanya juga sakit. Begitu masuk dia pluk. Gitu. Ada yang langsung terbang seperti Superman. Buk, ya nggak terlalu dalam jadi nggak terlalu sakit, tapi tetap gaya dada. Nyemplung terus dada begitu ya. Saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari 5, 4 nyemplung.
Satu enggak di pinggir sambil nertawai. Kapok kamu sambil tertawa-tertawa. Dokternya lihat, wah puji Tuhan nih, sembuh nih. Langsung dipeluk, sudah mas sudah sembuh. Balik ke kamar, ringkesi pakaian, boleh pulang. Hore Pak Dokter katanya, terima kasih. Sambil diantar sudah. Saya anterin, oh iya Pak Dokter. Sambil jalan dokternya tanya, ngomong. Mas ngomong-ngomong, kenapa mas gak nyemplung? Ah Pak Dokter nih bercanda sambil tertawa. Wah puji Tuhan dokternya makin mantap. Mas saya tanya beneran nih, kenapa gak terjun? Pak Dokter gak tahu tah. Air itu dingin Pak Dokter katanya gitu. Halo Bapak Ibu. Perhatikan saya. Kita bukan seperti mereka ya, tapi saudara kita seringkali begitu. Kita lebih buruk daripada cerita saya. Ada dua kelompok, yang satu terjun, gaya renang ke apa semua. Yang satu enggak terjun, tapi dua-duanya dipengaruhi apa yang dipercayainya. Yang terjun percaya, kolam renangnya ada airnya. Yang enggak terjun percaya, bukan enggak ada airnya, tapi airnya ini memang lebih nemen sih saudara. Saya ingin memberitahu saudara, dengarkan baik-baik. Apakah Bapak Ibu percaya kalau Allah kita di dalam Yesus Kristus, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang percaya katakan. Amin. Serius. Tapi kita enggak terjun. Kita kadang di mulut kita percaya, tapi dalam tindakan tidak. Berbeda dengan Abraham yang kita baca malam ini. Next. Paling tidak ada dua ciri yang ditujukan kepada Abraham. Next. Saudara, yang pertama, kalau saudara percaya sungguh bahwa Allah kita adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa, saudara percaya sungguh yang pertama, saudara dan saya dapat menang atas kekhawatiran. Yang percaya katakan amin. Ya, kita menang atas kekhawatiran. Bapak Ibu, sekalipun Alkitab ngomong jangan khawatir, gak ada yang di sini, yang duduk di sini, yang gak pernah khawatir, betul gak sih? Ada yang gak pernah khawatir, angkat tangan, mari saya doakan, pulang khawatir saudara. Ini gereja apa ini nanti? Gak ada yang gak pernah khawatir. Ingat waktu kita pandemi, semua masker, bukan cuma masker depan, didobel 3 lagi. Angel malah ambekan nih, masuk rumah sakit akhirnya. Kita begitu khawatir. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan pada Abraham umur 90, perhatikan tuh ayat yang ke-1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapa yang gak pernah khawatir? Abraham juga mengalami kekhawatiran. Justru karena kondisi Abraham khawatir, di usianya 99 tahun, saya menafsirkan bahwa Tuhan tahu persis. Karena Allah yang Maha Kuasa, kemahakuasaannya mencakup kemahatauannya. Yang setuju katakan amin. Makanya dia datang gitu loh. Bapak Ibu, konteksnya adalah Allah mengulangi janjinya karena dia tahu kondisi Abraham. Next. Yang pertama, Abraham usianya 99 tahun. Dan kalau saudara kurangi, saudara Abraham itu pergi dari Ur Kasdim, itu sekitar umur 70-an. Cek nanti, ada ayatnya tuh. Pasal 12 ayat 4, mari kita lihat sebentar ya. Kejadian 12 ayat yang keempat. Saya bacakan secara cepat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya ketika dipanggil keluar. Dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, kita tahu segera. Kalau sekarang waktu ayat ini ditulis Abraham berumur 99 tahun, berarti itu sudah 24 tahun. Next, bisa dikembalikan. Ya, next, satu kali. Saudara bisa bayangkan 24 tahun menunggu janji Tuhan. Kok gak datang-datang? Siapa yang gak khawatir? Saya menikah dengan istri saya 24 tahun, pas ya, cocok ini. Dan saya gak dipunyai karunia anak. Saya gak punya anak Bapak Ibu. Jangan sedih, wong saya aja gak sedih kok saudara muka sedih. Kasihan. Saya loh suka cita sama istri saya. Karena sumber sukacita bukan anak tapi Kristus. Tapi Injilnya yang menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi saya mengalami kesepian gitu. Belum kalau ditanyai. Orang Indonesia kan gitu. Kalau ketemu pertama pertanyaannya lama gak jumpa. Waktu belum nikah. Pertanyaan pertama kan. Sudah nikah?
Yang belum nikah itu emosi gitu kan. Itu seperti kalau orang Surabaya bilang disemoni gitu loh saudara. Terkaya ada gandengannya, kamu kok nggak ada gitu loh. Emosi orang itu. Jangan biasakan gitu ya. Ketemu langsung nih, wis kawin tak kamu? Kok gak payu-payu sih, waduh. Langsung itu ditapuk malaikat saudara-saudara. Kok gak jadi berkat gitu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Kebiasaan kayak Om ini ya. Saya sering itu. Sebagai pendeta saya sering. Saudara ngomong, Pak Lukas anaknya berapa? Saya tertawa, saya nggak punya anak. Langsung dia ngomong, maaf ya Pak Lukas. Loh enggak apa-apa. Anda bertanya saya jawab, enggak apa-apa, it's okay. Kami enggak masalah. Dulu ya agak masalah, gak enak gitu. Apalagi dulu Bapak Ibu. Saya setengah mati habis kebaktian, Jumat gini. Kebaktian, pulang. Saudara, kan saya di depan, disalamin. Tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu di tangan saya. Tadi udah dikasih PK, ini kok dikasih lagi. Waduh. Berkat Tuhan luar biasa. Tapi dia tarik saya gini. Kemudian dibisiki. Pak Lukas tadi kesaksiannya. Kenapa Om? Itu rahasia obat penyubur. Saudara, aku kurang subur saudara-saudara. Kan gak enak sih Bapak Ibu. Halo. Tapi gak apa-apa. Dia itu loh mengasihi saya Bapak Ibu. Oke lah. Saudara bisa bayangkan bagaimana kuatirnya. Bagaimana perasaan Abraham. 99 tahun umurnya, 24 tahun janji Allah. Dan hari itu dia belum lihat. Padahal Tuhan berjanji Abraham kau akan punya anak. Dan anakmu akan seperti bintang wah betul, pasir jangan dibalik. Bintang di laut, pasir di langit saudara. Kelilipan, keliru. Tapi satu pun belum. Saudara, dan kalau saudara membaca dengan baik, mari tolong bisa ditayangkan ayatnya. Pasal 17 ayat 17 sampai 18. Kejadian tetap aja, saya nggak mau kelari kemana-mana. Kejadian aja. Nanti ayat yang lain saya akan sampaikan. Kejadian 17 ayat 17 18. Waduh kok sudah cepat sekali waktunya. Saya harusnya lebih cepat dari ini Bapak Ibu. Saya ngomong 30 menit nanti jadi 40 menit saja. Pilihannya ada. Perhatikan ayatnya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Sekalipun Abraham disebut bapak orang beriman, bukan berarti dia nggak khawatir gitu. Sekalipun dia disebut orang beriman, bapaknya orang beriman. Tapi dia ngomong, bisa tak? Sarah udah berumur 90 tahun. Ayat yang ke-18, next. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Halo. Bisa dikembalikan ke khotbah saya supaya cepat sedikit. Khotbah saya saja. Saudara-saudara 24 tahun menunggu gak mudah. Di tengah-tengah keraguan kekhawatirannya. Tuhan datang dan ngomong, Abraham aku tahu kamu khawatir. Akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa untuk hidupmu. Kalau hari ini saudara khawatir, Tuhan hadir dan berkata, aku Allah yang maha kuasa untuk hidupmu. Abraham dan Sarah bukan hanya 24 tahun, tapi sudah lanjut usia. Abraham 99, Sarah 90. Sekalipun banyak penafsir, ini usia yang bisa kalau di perjanjian lama. Tapi kalau hari ini umur 60 terus ngomong, Papa aku hamil. Waduh gawat saudara-saudara. Ada ibu-ibu umur 60 tahun, apa aku hamil, repot ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin memberitahu saudara. Bukankah ada banyak hal yang gak mungkin begitu. Next, satu lagi. Di pasal 18 ternyata Sarah mandul. Sarah mandul. Tidak heran sih, Tuhan datang. Lalu ngomongi Abraham, jangan takut. Sekalipun kata jangan takut gak ada di sana. Abraham, akulah Allah yang maha kuasa untuk engkau. Apakah sudah ada kekhawatiran malam ini? Tuhannya Abraham adalah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dan kita tahu ceritanya kemudian Tuhan membuat mujizat dan ada anak di sana. Saudara tapi saya ingin memberitahu saudara kalau kita kekhawatiran kita, ketakutan kita. Allah hari ini berkata akulah El Shaddai Allah yang maha kuasa untuk hidupmu dan hidup saya yang percaya katakan.
Kadang-kadang saya juga, istri saya tuh, satu kali kita pelayanan ke Lumajang. Di satu gereja di Lumajang, kemudian kita jalan-jalan, kemudian istri saya ngomong, kita nggak punya anak. Lalu kita itu lagi pernah juga di hotel gitu, kemudian lihat di televisi itu, televisi kabel kan. Muncul iklan. Rumah jompo, saudara, panti werda. Bayar 1 bulan 4 juta. Bagus tempatnya. Terus istri kan tiduran sama saya terus ngomong, kita nggak ada anak. Nanti like kita sama-sama jompo di situ yuk, semua dijual. Woi. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, jujur. Siapa yang nggak khawatir? Satu kali ada jemaat saya punya anaknya satu, laki-laki dan kemudian suka keluar, mungkin hubungannya sedikit kurang baik. Pada waktu itu dia datang curhat kepada saya. Pak Lukas, saya jujur aja khawatir. Sambil nahan air mata. Kalau anak saya terus begini saya khawatir. Saya dengarkan. Nanti saya tua dengan siapa? Saya dengarkan, saya lihat, terus saya tanya. Punya anak? Kan iya, ya itu yang saya cerita ini Pak Lukas. Terus saya ngomong. Lah gembalamu ini loh, gak ono anak bukankah kita dua-dua sama khawatir? Kaget dia. Tapi bukankah kita gak sendiri? Karena yang mendampingi kita El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang menanggung saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, apakah saya perlu memberi kesaksian mujizat, pertolongan, anugerah? Saya kalau nggak mau disebut mujizat, anugerah Tuhan. Istri saya mengalami banyak penyakit dan Tuhan tolong. Saya nggak mau terlalu panjang karena kalau tambah kesaksian lagi lama. Tapi saya punya satu bukti kemahakuasaan Tuhan. Next. Tahu gambar ini Bapak Ibu? Ini gambar apa? Ada yang bisa menebak? Yang menebak nanti pulang ini bisa menikmati berkat Tuhan di sini karena memang ada acaranya. Gambar apa ini? Jarum. Di belakangnya binatang apa itu? Oh gak ketok. Memang sengaja saya cari yang gak kelihatan gitu. Ya, untung gak ada yang teriak anjing gitu, bukan ya. Itu unta. Tuhan Yesus pernah bersabda, lebih mudah unta masuk lubang jarum ketimbang orang beruang masuk kerajaan Allah. Dan beberapa orang menafsirkan lubang jarum itu adalah pintu di Yerusalem yang kalau perlu untanya harus merunduk baru masuk. No. Itu pada abad 15 baru ada itu. Zaman Yesus belum ada. Saudara, kalau saudara memperhatikan narasi teks ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Saudara-saudara, itu teks yang sangat jelas. Saudara, Yesus tidak sedang mengatakan kamu harus merendahkan diri bisa masuk surga. No. Karena setiap orang berdosa, dia telah mati di dalam dosa. Dia dirusakkan dosa. Sehingga saudara dan saya gak mungkin meraih keselamatan, gak mungkin meraih Allah, kecuali kalau Allah turun meraih saya dan saudara. Yang percaya katakan. Itu sebabnya Petrus ngomong, guru, kalau gitu mustahil ada orang diselamatkan. Lalu Yesus ngomong, bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang cocok konteksnya. Kalau gitu keselamatan kita mustahil kita raih. Bukankah hidup saudara, dengarkan kalimat saya yang sederhana ini. Bukti terbesar dari kemahakuasaan Allah adalah kita di dalam Tuhan Yesus. Adalah ketika kuasanya mengerjakan keselamatan jiwa kita yang sebenarnya mustahil untuk kita raih. Dengarkan Injil firman Tuhan ini. Saudaralah bukti dari kemahakuasaan Tuhan yang ngerti katakan amin. Dulu kita nggak mungkin diselamatkan. Tetapi karena kemahakuasaannya. Dia mengatur semua. Dia menyatakan kemahakuasaannya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bukan masalah hanya sakit sembuh. Miskin kaya. Dalam persoalan dilepaskan. Tapi bukti yang paling utama. Saudara dan saya yang nggak mungkin masuk kerajaan Allah. Dibuat mungkin sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan mengaruniakan Sang Putra Yesus Kristus. Dia mengalahkan ketakutan kita yang terbesar. Itulah kematian. Itu mustahil dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan kematian di sini? Kita akan mati dan kemudian mati kematian yang kedua. Tetapi bukankah Allah melalui Kristus mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara yang sudah mati karena dosa. Hidup. Karena kematian Kristus di atas kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Dia telah mengalahkan maut. Dengan kebangkitannya. Siapa yang bisa mengalahkan dosa? Hanya Allah yang mengalahkan dosa.
melalui Kristus yang mati. Hanya Allah yang mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Sehingga saudara, Pak Lukas, saya pengen bukti kemahakuasaan. Nanti pulang lihat cermin, engkau adalah bukti kemahakuasaan Tuhan. Sehingga setiap kali kita khawatir, ketika ketakutan merayap menghampiri kita, kita bisa berkata, engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan topang saya. Tuhan pegang tangan saya. Kita lemah, tetapi Tuhan yang maha kuasa yang memegang tangan saudara dan saya yang percaya, katakan. Yang kedua, terakhir, next. Oh sorry, bukankah menenangkan saudara? Ini saya kalimat saya, eman-eman ini. Quotes-nya orang gak sembarangan ditulis saudara-saudara. Itu LW itu Lukas Widianto saudaranya. Bukankah menenangkan hati dan jiwa kita ketika kita tahu dan mempercayai bahwa Allah kita di dalam Kristus adalah yang maha kuasa? Bukankah menenangkan? Karena kita mempersandarkan diri kita di dalam tangan yang maha kuasa itu. Yang percaya katakan. Oke, next, yang kedua. Apa ciri orang yang percaya itu? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh, kalau yang gini-gini, kalau gak perlu khawatir, semangat. Kalau yang gini kurang semangat, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita mau hidup. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Next. Saudara-saudara, kemahakuasaan Allah menuntut kekudusan umatnya. Saudara, Tuhan itu memang memanggil kita, perhatikan Injil itu. Tuhan memanggil kita apa adanya. Tetapi bukan supaya saudara dan saya tetap apa adanya. Dia memanggil kita, menerima kita apa adanya, kita orang berdosa. Untuk menjadikan kita ada apanya. Menjadikan kita anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus Yesus yang percaya, katakan. Tujuannya itu. Umat yang kudus. Anak-anak Allah yang tulus, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kembali ke khotbah saya. Kemahakuasaan Allah menuntut kita, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Next. Yang pertama, kemahakuasaan Allah itu mencakup kemahatauannya. Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku. Kata di hadapan itu wajah Allah, Bapak Ibu. Panim. Kata dasarnya, panai. Muka, wajah. Kesadaran kita kemahakuasaan Allah itu mencakup kemahatauannya. Yang setuju katakan amin. Saya kasih satu pertanyaan. Apa bedanya apel sama opel? Ini kan orang Surabaya semua toh. Apa bedanya apel sama opel? Untuk menyingkat waktu saya akan sebutkan 4 bedanya. Duh, kurang apa saudara? Catat ini. Malah khotbah sing dicatat yang gini ini saudara-saudara. Yang jok bapak-bapak ini. Apel itu awalannya huruf A. Kalau opel, oh pinter gitu. Beda E-nya Bapak Ibu. Kalau apel E. Kalau opel E. Kalau diganti E nanti jadi jenis mobil. Betul ya? Opel. Opel. Apel. Beda. Yang ketiga rasanya. Kalau apel itu manis agak sedikit kecut. Kalau opel. Saya nggak usah. Ada yang jawab nggak? Tolong. Rasanya? Ya terima kasih. Jadi saya nggak perlu nyoba saudara. Ada yang sudah merasakan. Tapi saya lihat dari wajahnya semua pernah nyoba rasanya. Saudara. Itulah manusia pengen tahu. Apa sih? Dicoba, dikeletik. Saudara. Pak Lukas yang jijik. Ini yang ketiga. Yang keempat. Dengarkan baik-baik. Apa bedanya opel sama apel? Kalau apel taruh di atas meja. Kalau opel? Kalau opel? Hati-hati. Jemaat ya ini koster, gereja atau pelayan Tuhan. Tolong dilihat kursi-kursi itu saudara. Bertobat yang kelakuannya begitu. Saya ingin memberitahu saudara. Segala sesuatu yang buruk. Natur orang berdosa ini. Kita sembunyikan. Betul gak sih? Yang buruk itu disembunyikan. Lihat bajunya. Lihat ini. Bajunya rapi, bagus. Dalamnya nanti kaos dalamnya bolong gede ini saudara. Halo. Yang jelek itu kita sembunyikan. Itu tertawanya kok koyok. Itu aku gitu ya saudara. Wah celana dalam modot ditali dikaret kan nggak ketok tetap celananya api ini. Ketok waktu dijemur itu loh saudara. Makanya jemurnya di belakang.
Ada jemur di depan gitu saudara. Wes elek, bolong sisan, suwek-suwek dijemur depan. Ini pendeta kacau gitu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ada nggak kira-kira? Lihat ini mimbar ini. Halo. Mimbarnya terbuat dari apa Bapak Ibu? Akrilik, kaca. Pernah ada pendeta ngupil terus taruh sini? Halo. Ini mejanya juga akrilik. Pernah ada? Jemaat apa WL, haleluya kok gak enak, haleluya. Terus gini, saudara. Ada. Itu pasti pendeta nekat, WL nekat. Hati-hati Yuda. Bersihkan sebelum WL. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Saya enggak nuduh ya. Saya hanya ingin memberitahu saudara. Dan itu yang kita lakukan. Kita ngomong, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan, aku hidup di hadapan Tuhan. Tapi saudara dan saya selalu ngomong, gak apa-apa. Saudara lupa kalau hidupmu ini akrilik saja. Tidak ada tempat saudara bisa menyembunyikan sesuatu. Seperti Abraham tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran, ketidakpercayaannya. Sebab itu Allah hadir untuk Abraham. Kekudusan, kemahakuasaan menuntut kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan. Tuh gitu loh Bapak, sederhana kan. Yang kedua, next. Kemahakuasaan Allah mencakup otoritas dan kesanggupannya untuk menghakimi, menghukum orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Saya nggak bisa, pendeta nggak bisa. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Disiplin gereja harus ditegakkan. Loh jemaat belum didisiplin, pindah gereja saudara. Disiplinnya apa coba? Halo, jangan ya. Mari kita bertumbuh di gereja ini, tertanam di gereja ini, ditegur, oke om, saya mau berubah. Kalau memang salah ya salah. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan. Amin, rodo abot gitu loh. Setuju katakan. Pelayanan gak serius, ditegur ngamuk, pindah. Terus aku pelayanan konwai loh. Sekarang zamannya sudah gitu Pak. Bukan gereja cari, bukan jemaat, ya gereja itu cari jemaat. Jemaat itu cari gereja. Dan ini ngeri, gampang benar. Akhirnya pendisiplinan gereja kurang. Tapi dengarkan saya, kemahakuasaan Allah itu mencakup otoritas, kesanggupannya untuk menghukum orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Saya akhiri dengan berita baiknya. Next, tapi kemahakuasaan yang sama, bukan hanya menuntut kita hidup benar kudus di hadapannya, tetapi sekaligus memberikan penghiburan dan kekuatan. Karena hanya oleh kuasa dan kesanggupan Allah di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara bisa hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Siapa yang berani ngomong, saya bisa kudus dengan kekuatan saya bisa mengikuti Tuhan, saya bisa nggak bercela di hadapan Tuhan. Nah, justru kemahakuasaan Allah yang memampukan, yang menolong saudara, yang menguatkan, menghiburkan kita untuk kita terus dari kekudusan kepada kekudusan, dari ketaatan kepada ketaatan. Sampai saudara bertemu dengan Tuhan, wajah dengan wajah, dengan Kristus Yesus Tuhan kita yang percaya katakan. Ayo Bapak Ibu, ketika kita ngomong Allah Maha Kuasa, jangan hanya sekedar dia sanggup menolong hidupku, dia sanggup mengusir kekhawatiran. Tapi ketika Allah Maha Kuasa, aku harus hidup benar. Dan kita ngomong Tuhan pegang tanganku, untuk aku hidup memuliakan Engkau. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan. Kita pakai berdiri sama-sama. Yuk. Ku yakin saat kau berfirman. Pas ya. Saudara, ku yakin saat kau berfirman. Ya, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Itu ya. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, aku yakin firman-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku kuat saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
aman karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Katakan sama-sama. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Oh haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan Tuhan. Amin, 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 amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang khawatir malam ini? Allah kita di dalam Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sepulang dari tempat ini, mari kita hidup kudus berkenan di hadapannya. Oleh pertolongan kemahakuasaannya. Karena Dia Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan refrennya. Yang memerlukan Tuhan boleh angkat tangan kanan, sudah datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu. Disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin, amin. Oh haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk, yang angkat tangan boleh angkat tangan kanannya. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, maka kami mengangkat tangan kami. Kami bersandar kepadamu. Kami bersandar kepadamu Bapa. Disediakan bagiku, ku diangkat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua yang beribadah malam ini, baik di tempat ini maupun mungkin ada yang streaming, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami menyadari ketidakmampuan kami, kelemahan kami Bapa. Kami mengangkat tangan karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan tidak berubah untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap tangan terangkat. Kiranya Engkau rengkuh dengan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Biarlah kemahakuasaan-Mu menyingkirkan ketakutan kami. Biarlah malam ini Engkau sendiri yang merengkuh setiap hati, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah dan lawat. Jamah dan lawat. Biarlah firman-Mu berbicara, Roh-Mu bekerja. Kami pulang tanpa kekhawatiran, karena kami berserah penuh kepada Engkau yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Juga semua kami berkati, ingatkan terus, berbicaralah terus. Kiranya tangan-Mu yang Maha Kuasa merengkuh kami untuk taat, dari ketaatan kepada ketaatan, dari kekudusan hidup kepada kekudusan hidup. Ampuni kelemahan kami Bapa.
ampuni. Tapi biarlah malam ini malam pertobatan bagi kami. Malam kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau dan berjalan bersama Engkau dalam kekudusan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua yang hadir, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Teruslah berbicara bagi kami. Biarlah Injil-Mu terus kami dengar, kami dengungkan. Dan itu membuat hati kami bersuka cita. Hati kami tenang. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa yang sudah menyelamatkan kami. Yang menyertai dan memegang hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin.